Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang berbahagia ini pula, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu curahkan untuk kita semua. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu limpahkan untuk kita semua, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu pula kita tak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Dan ketahui pula jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah nikmat tersebut kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Namun apabila kita tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tersebut, maka ketahuilah azab Allah begitu pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, ketika kalian bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian tidak pandai bersyukur atas nikmat tersebut, maka azab Allah begitu pedih. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah nikmat yang mana nikmat ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang mana yang lainnya tidak dikatakan nikmat kecuali dengan adanya nikmat ini. Nikmat apa itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu adalah nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang-orang yang telah berada di dalam agama Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah Islam, diberikan kepada kita cahaya Islam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang di akhirat kelak
tidak mendapatkan cahaya Islam, tidak mendapatkan hidayah Islam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an agar kita bersyukur jamaah sekalian. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru," sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir tersebut jamaah sekalian? Adalah orang-orang yang tidak diberikan hidayah Islam Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang tidak diberikan cahaya Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, seandainya sekiranya mereka yang tidak diberikan cahaya Islam Allah Subhanahu wa taala memiliki bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, memiliki dunia dan beserta apa di dalamnya, wa mithlahu ma'ahu, begitupun juga mereka memiliki dunia beserta isi di dalamnya, berarti dua dunia yang mereka miliki. Pertanyaannya, untuk apa dua dunia tersebut? Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, yaitu untuk menjadikan tebusan di hari kiamat kelak, untuk menjadikan tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi tebusan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima tebusan mereka? Allah mengatakan ma tuqabbala minhum, Allah tidak akan menerima tebusan mereka tersebut. Walahum adzabun alim, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, berikan siksaan kepada mereka yang amat pedih. Yuriduna ayakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah merasakan pedihnya siksaan di neraka. Wa ma hum bikharijina minha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan mereka dari sana. Walahum adzabun muqim, dan azab mereka azab yang amat kekal abadi. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya Islam kepada kita semua. Maka bersyukurlah kita atas hidayah ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan lewat ayat tadi jamaah sekalian, kita bisa mengetahui bahwa bagaimana nasib mereka atau orang-orang yang di akhirat nanti tidak diberikan hidayah Islam Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib mereka di akhirat yang tidak diberikan cahaya Islam Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, hidayah Islam ini adalah yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan hidayah ini tidak bisa kita berikan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul tak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang mereka cintai. Lihatlah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, ketika beliau sakit, dan ketika itu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir menjenguk beliau, dan Rasulullah mengatakan, "Ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah yaumil qiyamah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang dengannya nanti aku akan membelamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pintu hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayatnya dia mengatakan, "Ana ala millati Abdul Muthalib." Aku tetap berada di atas agama Abdul Muthalib. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula potret Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika anaknya ketika saat itu hadir
sebuah musibah, azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa air yang begitu besar. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayyarkab ma'ana wala takum ma'al kafirin." Wahai anakku, kemarilah bersama kami. Kemarilah bersama kami di perahu ini bersama orang-orang yang beriman. Janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Janganlah engkau bersama orang-orang yang tidak diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata anaknya? Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan lari ke ketinggian gunung. Aku akan lari ke puncak gunung untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa taala ini. Aku akan lari ke ketinggian gunung agar aku bisa selamat dari air yang sangat besar ini. Qala la asimal yauma min amrillah. Kemudian dikatakan kepadanya, sungguh tidak ada lagi yang mampu menolong, yang mampu menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kedua hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidayah tak mampu kita berikan kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita sayangi. Bahkan para nabi dan rasul saja tak mampu memberikan hidayah tersebut kepada mereka yang mereka cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah, memberikan cahaya kepada siapa yang engkau sayangi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa atau kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka petunjuk. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Maka bersyukurlah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka jangan sampai kita sia-siakan hidayah ini. Maka jangan sampai kita lalaikan hidayah ini sehingga kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang agung ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga Allah mewasiatkan kepada kita agar senantiasa kita tetap berada di dalam agama yang hak ini. Kita tetap berada di dalam agama yang benar ini. Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima hal itu, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang paling merugi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hambanya yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi hamba-hambanya
yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah dan berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum